Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan langkah pemerintah untuk memberikan jatah izin usaha pertambangan atau IUP kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan di Indonesia bukanlah politik balas budi. Ia mengatakan pemberian IUP kepada ormas keagamaan di Indonesia semata hanya untuk membalas jasa ormas keagamaan yang telah mempertahankan kemerdekaan Indonesia di masa silam. Bahlil pun mengklaim langkah pemerintah untuk memberikan IUP kepada ormas keagamaan dalam negeri menuai banyak kritik. Namun Bahlil mengatakan campur tangan investor asing dalam mengelola sektor pertambangan di Indonesia juga awalnya menuai kritik keras. Pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada ormas keagamaan di Indonesia menyusul terbitnya peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. PP ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan juga 30 Mei 2024. Sejumlah ormas keagamaan justru menolak tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Setidaknya ada 3 ormas keagamaan yang telah menyatakan penolakannya. Ketiga ormas tersebut antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Hingga kini ormas yang telah mengajukan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Sementara itu Muhammadiyah mengaku tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil tawaran tersebut. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan, Muhammadiyah perlu mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, ex-ketua umum PP Muhammadiyah Din Samsyudin sempat meminta ormas Muhammadiyah untuk menolak tawaran tersebut. Pemerintah resmi memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Tentunya kebijakan ini memunculkan banyak pertanyaan. Untuk apa sih aturan ini? Dan bagaimana arah kebijakan pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan di Indonesia nantinya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Obral Izin Tambang untuk Ormas. Apa urgensinya? Kita lihat di slide yang pertama. Pemerintah resmi memberikan karpet merah bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang batu bara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan aturan berupa peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 di mana hal ini tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan juga batu bara. Nah, aturan yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024 itu menyelipkan pasal 83A yaitu mengenai ketentuan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Nah, di pasal tersebut memungkinkan ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK yang sebelumnya merupakan area Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B. Kita akan lihat di sini disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Nah, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemberian konsensi tambang kepada ormas keagamaan adalah bentuk penghargaan atas jasa mereka dalam memerdekakan Indonesia. Ia juga menyebut bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi organisasi keagamaan.
Nah, rupanya penawaran secara prioritas WIUPK ini kepada ormas keagamaan itu hanya berlaku selama 5 tahun saja. Hal ini tertuang dalam ayat 6 pasal 83A, di mana disebutkan penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak peraturan pemerintah ini berlaku. Nah, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai hal ini. Yang jelas pada hari Jumat 7 Juni lalu, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan bakal buka-bukaan mengenai pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan ini. Bahlil menegaskan bahwa bukan ormas keagamaan langsung yang akan diberikan WIUPK, melainkan pemerintah akan memberikan izin tersebut kepada badan usaha yang dikelola oleh ormas keagamaan. Izin usaha pertambangan khusus atau IUPK untuk ormas memiliki persyaratan yang ketat dan juga tentunya diberikan kepada badan usaha atau koperasi yang dimiliki oleh ormas. IUPK tersebut tidak diberikan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan itu sendiri, tapi pemerintah menegaskan bahwa lembaga usahanya di mana IUPK tersebut ini diberikan kepada badan usaha yang dimiliki ormas, baik berupa koperasi atau perseroan terbatas atau PT. Nah, WIUPK atau wilayah izin usaha pertambangan khusus yang akan ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan ini juga akan diatur oleh Kementerian SDM. Kementerian SDM mengatakan setidaknya ini terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh badan usaha ormas keagamaan untuk bisa mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK di Indonesia. Kita akan lihat kriterianya adalah kemampuan finansial, kemudian dari segi teknis maupun dari segi manajemen. Nah, pemerintah pun mengatakan bakal menerbitkan perpres turunan mengenai tata cara pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan, khususnya untuk mencegah adanya konflik horizontal. Nah, adapun kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP untuk ormas agama ini berada di Kementerian Investasi atau BKPM. Meskipun Kementerian SDM tetap berperan dalam melakukan evaluasi teknis pengajuan IUP tersebut. Sementara itu, Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah ini akan memberikan izin kepada 6 ormas keagamaan saja untuk mengelola tambang, yaitu ada NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Meski pemerintah menyiapkan 1 lahan untuk 1 ormas mewakili 1 agama, namun apabila tidak memenuhi syarat maka tidak akan diberikan. Adapun syarat utamanya untuk mengajukan izin mengelola adalah ormas ini harus memiliki badan hukum, kemudian size-nya besar dan juga jumlah anggotanya banyak. Kemudian yang patut diperhatikan juga adalah kepemilikan saham ormas keagamaan dan badan usaha ormas tersebut ini harus mayoritas dan juga menjadi saham pengendali. Selain itu, badan usaha yang dikendalikan ormas untuk pengelolaan WIUPK ini nantinya tidak boleh bekerja sama dengan pemegang PKP 2B sebelumnya atau bahkan yang terafiliasi dengan bisnis terkait. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan kalau lahan tambang yang diberikan merupakan lahan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B yang telah diciutkan. Dengan kata lain, akan ada 6 wilayah lahan yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar batubara yang dapat ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan. Kita lihat di sini yang pertama ada PT Kaltim Prima Coal, kemudian PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia. Yang keempat, PT Multi Harapan Utama atau MHU. Yang kelima ada PT Adaro Energi Tbk. Yang keenam, PT Kideko Jaya Agung. Nah, nantinya pemerintah yang akan memutuskan luas lahan konsesi yang diterima oleh Badan Usaha Ormas Keagamaan seiring persetujuan permohonan IUPK. Setidaknya ada sekitar 96.854 hektar luas lahan ex PKP 2B yang menjadi gambaran luas lahan yang ready untuk dikelola oleh ormas keagamaan. Nah, PBNU
adalah ormas pertama yang langsung mengajukan izin resmi ke Jokowi setelah aturan terbit. Pemerintah pun menyambut baik antusiasme tersebut dengan menyediakan lahan tambang yang diciutkan bekas PT Kaltim Primako atau KPC. Bahlil mengatakan kalau izin pengelolaan untuk PBNU akan terbit pada pekan depan. Adapun sebelumnya, sejumlah organisasi keagamaan justru menolak untuk menggarap jatah izin tambang yang diberikan pemerintah. Revisi PP nomor 96 tahun 2021 menjadi PP nomor 25 tahun 2024 ini juga menghadirkan perubahan yang signifikan dalam proses pemberian terkait dengan izin tambang. Nah, pemerintah ini menambahkan bahwa pasal 83A yang mengatur bahwa WUPK ini dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan tanpa melalui proses lelang. Nah, ini cukup menarik seperti yang diwajibkan dalam undang-undang sebelumnya. Cukup menarik tentunya untuk dibahas karena kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang mengharuskan izin tambang diberikan melalui proses lelang. Pemerintah pun terpaksa merevisi PP untuk bisa memberikan konsesi kepada ormas tanpa lelang yang dinilai sebagai tindakan yang berisiko besar. Pemerintah memastikan hanya akan ada 6 PKP 2B yang dialokasikan kepada masing-masing ormas keagamaan. Namun tadi ketika salah satu ormas keagamaan tidak mengambil bagiannya, maka lahan tambang batubara tersebut akan dikembalikan kembali kepada negara, lalu dilelang ulang kepada seluruh perusahaan. Nah, badan usaha yang mengelola lahan tersebut ini juga harus dikerjakan dalam batas 5 tahun. Sementara untuk periode izin usaha pertambangan atau IUP sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah pun menargetkan lahan tersebut bisa berproduksi setidaknya sekitar 2-3 tahun setelah IUP diterbitkan. Perusahaan juga tetap harus melakukan uji kelayakan atau feasibility study dan juga eksplorasi lanjutan. Tentunya kebijakan pemerintah yang mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan untuk mengelola tambang ini dapat memicu pro dan kontra di masyarakat. Urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada sejumlah ormas keagamaan terus dipertanyakan dan memicu tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan.